warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ririn Setiawati, dosen tetap di program studi S1 Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas 11 Maret. Izinkan saya menyampaikan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mata kuliah persamaan diferensial biasa. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib di program studi S1 Matematika dengan bobot 3 SKS dan diselenggarakan di semester 3. Mata kuliah ini secara umum mempelajari teori dan metode penyelesaian untuk persamaan diferensial biasa orde 1, persamaan diferensial biasa orde tinggi, sistem persamaan diferensial biasa, masalah nilai awal, transformasi Laplace, dan aplikasi persamaan diferensial biasa di berbagai bidang ilmu. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL untuk mata kuliah persamaan diferensial biasa meliputi CPL 1, menguasai konsep teoritis dan prinsip-prinsip dasar dalam matematika, meliputi eksplorasi, penalaran logis, generalisasi, abstraksi, dan bukti formal. CPL 2, menguasai prinsip dan aplikasi matematika, komputasi, serta teknologinya seperti perangkat lunak. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang diharapkan setelah mengikuti perkuliahan ini meliputi CPMK 1, mahasiswa mampu memahami persamaan diferensial dan mampu mengidentifikasi berbagai jenis persamaan diferensial. CPMK 2, mahasiswa mampu menentukan penyelesaian dari berbagai jenis persamaan diferensial biasa orde 1, persamaan diferensial biasa orde tinggi, sistem persamaan diferensial biasa, dan masalah nilai awal. CPMK 3, mahasiswa mampu menentukan penyelesaian masalah nilai awal dengan menggunakan transformasi Laplace. CPMK 4, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan berbagai aplikasi persamaan diferensial biasa di berbagai bidang ilmu. Selanjutnya, bahan kajian atau materi pembelajaran untuk mata kuliah persamaan diferensial biasa meliputi pengantar persamaan diferensial, persamaan diferensial biasa orde 1, persamaan diferensial biasa orde tinggi, sistem persamaan diferensial biasa, transformasi Laplace, dan penerapannya untuk menyelesaikan masalah nilai awal. Aplikasi persamaan diferensial biasa di berbagai bidang ilmu. Perkuliahan persamaan diferensial biasa diselenggarakan dengan pendekatan hybrid learning yang merupakan perpaduan pembelajaran luring dan pembelajaran daring yang tetap berpusat kepada mahasiswa. Pembelajaran baik secara luring maupun secara daring dilakukan melalui berbagai media pembelajaran seperti video pembelajaran melalui channel YouTube pribadi @ririnSetiawati2268, Zoom meeting untuk perkuliahan daring, modul atau bahan ajar berupa buku persamaan diferensial biasa ber-ISBN yang ditulis oleh tim pengajar, Google Classroom, dan platform Spada yang merupakan platform e-learning resmi dari Universitas 11 Maret. Pada platform ini, mahasiswa dapat mengakses dan mengunduh kontrak perkuliahan, rencana pembelajaran semester atau RPS, materi pembelajaran, dan buku referensi. Selain itu, platform Spada juga bisa digunakan untuk forum diskusi dan media evaluasi pembelajaran seperti tugas dan kuis. Perkuliahan ini juga menerapkan model pembelajaran berbasis delivery, interaction, dan assessment yang didukung dengan berbagai metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang diterapkan dalam perkuliahan ini meliputi ceramah interaktif untuk penyampaian materi, diskusi, tanya jawab, dan pembelajaran kolaboratif baik secara langsung saat perkuliahan maupun melalui forum di Google Classroom ataupun Spada. Unjuk kerja dan team-based project yang diterapkan untuk CPMK 4 yaitu pada materi aplikasi persamaan diferensial biasa di berbagai bidang ilmu melalui studi kasus, diskusi kelompok, dan presentasi hasil proyek. Mata kuliah ini juga menerapkan assessment dengan komponen dan bobot penilaian sebagai berikut.
tugas dan kuis masing-masing dengan bobot 10%, ujian tengah semester dan ujian akhir semester masing-masing dengan bobot 25%, dan hasil proyek atau team based project dengan bobot 30%. Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan indikator ketepatan dalam penguasaan materi, ketepatan metode penyelesaian, langkah penyelesaian yang sistematis, ketepatan simpulan, serta kemampuan analisis dari masalah-masalah aplikasi persamaan diferensial biasa menggunakan rubrik penilaian yang terukur. Umpan balik dalam perkuliahan ini juga dilakukan untuk evaluasi pembelajaran guna meningkatkan kualitas pembelajaran melalui kuesioner di platform siaka.uns.ac.id. Sebagai dosen, saya berkomitmen untuk menjadi pendidik matematika profesional yang interdisipliner, kontekstual, dan berbasis teknologi terkini untuk membekali mahasiswa dalam menghadapi tantangan dan kebutuhan di era revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Baik, untuk tahap berikutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah persamaan diferensial biasa yang diselenggarakan secara daring melalui Zoom Meeting. Oke, baik. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semoga kalian tetap semangat ya meskipun kita kuliah di siang hari. Jadi untuk pertemuan hari ini nanti kita akan melanjutkan pertemuan yang kemarin. Tapi sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Cukup? Baik ya, sesuai dengan kontrak perkuliahan yang sudah saya sampaikan pada pertemuan kemarin, bahwa untuk materi pertama yang akan saya sampaikan yaitu terkait dengan pengantar persamaan diferensial, di mana pengantar persamaan diferensial ini digunakan untuk memenuhi CPMK yang pertama, yaitu mahasiswa mampu memahami pengertian persamaan diferensial dan mampu mengidentifikasi berbagai jenis persamaan diferensial. Oke, jadi untuk materi hari ini ya, untuk mengingatkan kembali bahwa materi ini itu sangat erat hubungannya ya dengan materi yang sudah kalian pelajari di kalkulus terkait dengan fungsi satu variabel bebas maupun fungsi multivariabel. Nah, di dalam fungsi itu nanti yang akan kita terapkan di sini itu adalah konsep dari turunan, kemudian konsep juga dari integral. Jadi konsep turunan itu untuk membangun persamaan diferensialnya, kemudian konsep integral itu kita gunakan untuk menentukan penyelesaian dari persamaan diferensial. Oke, saya izin untuk share screen. Oke, apakah sudah terlihat apa yang saya sampaikan? Sudah ya? Baik. Jadi untuk materi pembelajaran, kalian bisa mengakses materi pembelajaran maupun video pembelajaran itu melalui Google Classroom. Kemudian juga sudah saya upload di laman Sepada. Untuk video YouTube, kalian bisa juga melihat channel YouTube saya di @ririn_setiawati2268. Baik, saya mulai untuk materi hari ini, yaitu terkait dengan pengantar persamaan diferensial. Jadi, apa itu ya persamaan diferensial? Kita masuk pada definisi dari persamaan diferensial. Persamaan diferensial itu adalah persamaan yang memuat turunan dari satu atau lebih variabel tak bebas terhadap satu atau lebih variabel bebas. Ya. Nah, di dalam persamaan diferensial ini kuncinya berarti ada turunan. Ya, ada turunannya. Sekarang, kalau misalkan saya mempunyai persamaan Y sama dengan X kuadrat, apakah persamaan ini merupakan persamaan diferensial? Bukan, Bu. Bukan ya. Karena apa? Karena persamaan ini itu tidak memuat turunan. Jadi bentuk ini hanya dikatakan sebagai persamaan saja, bukan persamaan diferensial. Jadi intinya persamaan diferensial itu harus memuat turunan. Ya, harus memuat turunan. Nah, kemudian kita masuk pada berbagai contoh dari
persamaan diferensial. Nah, contoh yang pertama kita perhatikan di sini ada di persamaan 1. Di dalam persamaan ini itu memuat turunan. Turunannya apa? Turunan yang termuat di dalam persamaan ini. D kuadrat Y per DX kuadrat sama DY per D DX. dx ya. Jadi ada turunan dari variabel tak bebas Y terhadap variabel bebas X. Jadi Y ini sebagai variabel tak bebas, X-nya sebagai variabel bebas. Dengan kata lain ya, Y-nya itu merupakan fungsi dari X. Ya. Jadi ini adalah contoh dari persamaan diferensial. Kemudian di persamaan kedua itu juga persamaan diferensial karena memuat turunan kedua dari X terhadap T dan memuat turunan keempat dari X terhadap T. Variabel tak bebasnya di sini X, variabel bebasnya itu adalah T. Kemudian begitu juga yang persamaan 4 dan persamaan 5. Itu adalah contoh-contoh dari persamaan diferensial. Nah, persamaan diferensial itu dikategorikan ke dalam dua kelompok. Kelompok yang pertama itu dilihat dari variabel bebasnya. Dilihat dari variabel bebas, persamaan diferensial itu dibagi menjadi dua, yaitu persamaan diferensial biasa dan parsial. Kalau kita lihat dari variabel tak bebasnya, persamaan diferensial itu dibagi menjadi dua juga, yaitu persamaan diferensial linier dan persamaan diferensial non-linier. Oke, kita masuk pada persamaan diferensial biasa. Jadi persamaan diferensial biasa itu adalah persamaan ya, persamaan yang memuat turunan dari satu atau lebih variabel tak bebas terhadap satu variabel bebas. Ya, terhadap satu variabel bebas. Contohnya ini. Contohnya seperti yang saya sampaikan tadi ada di persamaan nomor 1, 2, dan 5. Ya. Kemudian ada persamaan diferensial parsial. Persamaan diferensial parsial itu persamaan yang memuat ya turunan parsial dari satu atau lebih variabel tak bebas terhadap lebih dari satu variabel bebas. Sebagai contoh ini, ya. Jadi persamaan ini itu memuat ya variabel tak bebasnya U, variabel bebasnya ada 3, yaitu X, Y, dan Z. Ya, sedangkan di contoh yang kedua, di sini variabel tak bebasnya V, variabel bebasnya adalah S dan T. Oke, mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Saya mau bertanya. Ya, silahkan Mbak Kenya. Tadi kan disebutkan definisi dari persamaan diferensial biasa dan parsial. Nah, kalau dari keduanya itu, apa perbedaan yang mendasar dari persamaan diferensial biasa dan parsial? Oke, pertanyaan yang bagus ya Mbak ya. Oke, saya jawab. Jadi perbedaan yang mendasar antara persamaan diferensial biasa dan persamaan diferensial biasa itu terletak di variabel bebasnya. Jadi kalau persamaan diferensial biasa ya, kalau persamaan diferensial biasa itu variabel tak bebasnya, katakan di sini Y, itu hanya merupakan fungsi dari satu variabel bebas X. Ya. Sedangkan persamaan diferensial parsial itu melibatkan variabel tak bebas, katakan saja di sini variabel tak bebasnya adalah U, ya, di mana variabel tak bebas U ini itu merupakan fungsi dari lebih dari satu variabel bebas, katakan di sini X, Y. Ya, jadi kalau persamaan diferensial biasa itu kita berhubungan dengan fungsi satu variabel bebas, kalau persamaan diferensial parsial kita berhubungan dengan variabel tak bebas yang merupakan fungsi dari lebih dari satu variabel bebas. Perbedaan yang mendasar lagi itu terletak di simbol turunannya. Ya, kalau di persamaan diferensial biasa turunannya itu dinotasikan dengan D. Ya, sedangkan di persamaan diferensial parsial turunannya itu dinotasikan dengan DO. Nah, ini perbedaan yang sangat mendasar. Ya.
Jadi kalau ada do itu berarti jelas variabel tak bebasnya ini pasti dia merupakan fungsi dari lebih dari satu variabel bebas. Oke? Apakah sudah menjawab, Mbak Agis? Sudah, Bu. Terima kasih. Sudah? Yang lain bagaimana? Apakah bisa dipahami? Bisa Bu, bisa Bisa dipahami. ya? Oke. Baik, kalau bisa saya lanjutkan dengan klasifikasi persamaan diferensial ya, berdasarkan variabel tak bebasnya. Nah, berdasarkan variabel tak bebasnya ya, persamaan diferensial itu ada dua, yaitu linier dan non-linier. Kapan dikatakan linier ya? Dikatakan linier itu ketika memenuhi tiga syarat. Ya, memenuhi tiga syarat. Yang pertama, variabel tak bebas Y ya. Misalkan kita mempunyai bentuk umum dari persamaan diferensial biasa linear order n itu seperti yang tertulis di dalam persamaan ini. Nah, dikatakan linier itu jika dipenuhi tiga syarat. Yang pertama, variabel tak bebas Y dan atau turunannya itu muncul dalam pangkat 1. Ya, pangkatnya 1. Kemudian, tidak ada perkalian antara variabel tak bebas Y dan atau turunannya. Yang ketiga, tidak ada fungsi transenden dari variabel tak bebas Y dan atau turunannya. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan di sini. Kalau syarat yang pertama, variabel dependen Y dan turunannya itu muncul dalam pangkat atau derajat 1. Artinya apa? Berarti Y-nya itu muncul dalam bentuk Y, kemudian hanya muncul dalam bentuk misalkan DY DX. Ya, ini muncul dalam derajat 1 atau pangkat 1. Kemudian yang nomor 2, tidak ada perkalian antara variabel tak bebas Y dan atau turunannya. Berarti tidak boleh ada perkalian antara variabel tak bebas Y dengan DY DX, ya. Kemudian tidak boleh ada perkalian antara Y dengan turunan kedua dari Y terhadap X. Kemudian di sini tidak boleh ada Y kuadrat. Y kuadrat itu kan sama saja dengan perkalian antara Y dengan Y, atau ini Y kuadrat itu juga bisa diartikan bahwa variabel tak bebas Y itu muncul dalam pangkat 2 atau derajat 2. Ya, jadi tidak boleh ada ini. Kemudian yang ketiga, itu tidak ada fungsi transenden dari variabel tak bebas Y dan atau turunannya. Kita ingatkan ya, apa itu fungsi transenden. Jadi fungsi transenden itu seperti fungsi trigonometri. Ada bentuk sin, cos, tangen ya. Kemudian ada fungsi hiperbolik, kosinus hiperbolik, sinus hiperbolik dan sebagainya. Kemudian ada fungsi eksponensial, ada fungsi logaritma dan sebagainya. Jadi di dalam syarat yang ketiga itu tidak boleh ada fungsi transenden dari variabel tak bebas Y. Jadi ketiga syarat ini harus dipenuhi. Oke? Nah, kalau ada salah satu syarat saja yang tidak dipenuhi ya, maka persamaan diferensial itu dikatakan non-linear. Sebagai contoh, ya. Coba perhatikan contoh yang pertama. Yang harus kita lihat itu variabel tak bebasnya ya. Jangan variabel bebas. Variabel tak bebasnya. Jadi kita lihat Y-nya. Y-nya ini muncul dalam pangkat 1 tidak? Y-nya tidak muncul dalam pangkat 1, Muncul dalam pangkat berapa? muncul dalam pangkat 3. Muncul dalam pangkat 3. Artinya apa? Berarti syarat 1 sudah tidak dipenuhi. Karena ada variabel tak bebas Y itu yang mempunyai pangkatnya 3. Artinya apa? Persamaan diferensial ini adalah non-linear. Oke? Nah, salah satu syarat saja berarti sudah dikatakan non-linear. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua, ini bentuknya sama ya, yang suku ini. Kemudian ada salah satu syarat lagi yang tidak dipenuhi. Apa? Apa di sini? Ada turunan yang muncul dalam pangkat 2. Ya, berarti syarat 1 juga tidak dipenuhi. Ada 2 bentuk yang tidak memenuhi syarat 1. Oke? Kemudian, contoh yang terakhir. Ya, contoh yang terakhir. Kapan persamaan diferensial ini dikatakan non-linear?
Syarat mana yang tidak dipenuhi? Syarat Syarat mana? tidak Syarat penuhi, ketiga. Apa itu, Mas? eh, tidak boleh ada fungsi transenden. Ya, tidak boleh ada fungsi transenden. Padahal dalam bentuk ini, itu ada fungsi transendennya dari variabel tak bebasnya. Apa itu? Sinus Y. Oke, ada sinus Y. Kalau kita tadi masuk pada klasifikasi dari persamaan diferensial, sekarang kita masuk pada orde dari persamaan diferensial. Jadi orde dari persamaan diferensial itu dilihat dari turunan tertingginya yang termuat di dalam persamaan diferensial. Ya, yang dilihat turunan tertinggi. Kalau turunan tertingginya turunan kedua, berarti dia mempunyai orde 2. Ya. Sebagai contoh, contoh yang pertama. Contoh yang pertama di sini ya, itu turunan tertingginya adalah turunan kedua, maka dia mempunyai orde 2. Kemudian contoh yang kedua, turunan tertingginya adalah turunan keempat, berarti dia mempunyai orde 4. Oke? Untuk yang contoh nomor 3, 4, dan 5, mungkin ada yang mau ditanyakan? Bisa mengidentifikasi ordenya? Bisa ya? Jelas di sini memuat turunan kedua, berarti orde 2. Yang persamaan 4 dia turunan pertama, berarti orde 1. Kemudian yang persamaan kelima, turunan tertingginya di sini tetap turunan kedua, maka ordenya 2. Jadi yang dilihat itu orde itu adalah turunan tertinggi. Ya. Nah, sekarang melihat dari turunan tertinggi, kita juga bisa melihat derajat atau pangkat dari persamaan diferensial. Nah, apa yang dimaksud dengan derajat dari persamaan diferensial? Jadi derajat itu adalah pangkat dari turunan tertingginya. Turunan tertinggi yang termuat di dalam persamaan diferensial. Ya. Nah, sebagai contoh ini, perhatikan. Untuk persamaan 1, ya, persamaan 1, turunan tertingginya adalah turunan kedua. Pangkatnya berapa? Mas Andika Rian? Pangkatnya berapa, Mas? Turunan keduanya? Pangkat 2, Bu. Pangkat pangkat 2? Ini perlu diluruskan ya, nggak apa-apa Mas, sudah mencoba. Ini adalah turunan tertingginya, tapi turunan tertinggi ini adalah pangkatnya adalah 1. Ya, pangkatnya 1. Jadi persamaan diferensial ini itu mempunyai derajat 1. Ya, kemudian dilihat persamaan kedua, ya, turunan tertingginya adalah turunan keempat, pangkatnya juga 1. Berarti dia mempunyai derajat 1. Persamaan terakhir, yang persamaan kelima. Yang kita lihat turunan tertingginya. Turunan tertingginya adalah turunan kedua dari Y terhadap X. Pangkatnya berapa? Pangkatnya berapa? 3, Bu. 3. Berarti persamaan diferensial ini mempunyai derajat berapa, Mas Andi Karya? Derajat 3. Derajat 3. Betul sekali, Mas. Jadi itu ya. Jadi kalau kita berbicara persamaan diferensial itu ada klasifikasinya ya. Terhadap variabel bebas ada persamaan diferensial biasa atau parsial. Kemudian berdasarkan variabel tak bebasnya ada persamaan diferensial linear atau non-linear ya. Kemudian di persamaan diferensial kita juga mengenal orde. Orde itu dilihat dari turunan tertinggi yang termuat di dalam persamaan diferensial. Sedangkan derajat dari persamaan diferensial itu dilihat dari pangkat dari turunan tertingginya. Sampai di sini apakah paham dengan apa yang saya sampaikan? Paham, Bu. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Saya izin bertanya, Ya, silahkan Mas. terkait derajat sama tadi order persamaan diferensial, Ya. itu harus suatu bilangan bulat atau bagaimana, Bu? Tidak harus bilangan bulat, Mas. Berarti bisa suatu bilangan rasional. Yang bilangan rasional itu mungkin derajat. Ya.
Oh, Kalau orde itu kan turunan tertinggi ya. Kalau turunan itu ya. yang kita kena kan ada turunan pertama, turunan kedua, turunan ketiga, dan sebagainya. Maka kalau orde itu bilangan bulat, positif. Ya. Tetapi kalau derajat, karena derajat itu yang kita lihat adalah pangkat dari turunan tertingginya. Misalkan saya punya persamaan turunan tertingginya adalah turunan kedua, Y terhadap X, tetapi di sini saya punya bentuk ini, Mas. Turunan kedua ini saya pangkatkan setengah. Ya. Artinya apa? Artinya persamaan diferensial ini itu ordenya 2, tapi derajatnya adalah setengah. Ya. Bagaimana bisa dipahami, Mas Ridwan? Bisa Bu, bisa Bisa. dipahami. Oke. Oke, mungkin untuk materi hari ini itu sampai pada derajat dari persamaan diferensial. Maka untuk menguji pemahaman mahasiswa semua terhadap materi yang sudah saya sampaikan, kita akan masuk pada kuis. Untuk kuisnya sudah saya share ya melalui Google Classroom ataupun melalui Spada. Silahkan kalian buka, kalian kerjakan. Di sini ada 10 bentuk persamaan diferensial. Silahkan diidentifikasi apakah persamaan diferensial itu biasa atau parsial, linear atau non-linear. Silahkan ditentukan orde dan pangkatnya. Nah, setiap butir soal yang benar itu akan diberikan poin 10 dan kuis ini dikerjakan dalam waktu 50 menit. Oke, Nak, waktu sudah habis ya. Silahkan kalian upload ya lembar jawab kalian. Untuk lembar jawab sudah saya terima ya. Untuk lembar jawab ini nanti akan saya koreksi dan akan saya kembalikan dan untuk kita bahas di pertemuan yang akan datang. Baik, untuk perkuliahan hari ini saya rasa sudah cukup. Kita sudah memenuhi waktu yang sudah disediakan yaitu 3 SKS. Oleh karena itu, sebelum saya tutup, mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, silahkan kalian pelajari ya materi terkait dengan persamaan diferensial biasa orde 1. Untuk materi bisa kalian dapatkan di Google Classroom maupun di Spada. Bisa kalian download di situ atau bisa mengunjungi video pembelajaran yang sudah saya rekam di channel YouTube saya di @ririn_setiawati2268. Oke? Terima kasih banyak atas perhatian dan semangat mahasiswa semua untuk perkuliahan hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.